warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita memeriksa elemen yang akan kita bahas terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah menampilkan elemen dan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan langsung memulai dengan sebuah ulangan untuk menguji pemahaman kita tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Sebelum kita memulai ulangan, mari kita mengingat kembali bahwa implementasi Pancasila. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui implementasi Pancasila itu apa. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali, yaitu implementasi Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan lembaga negara dan tindakan pemerintah. Jadi, implementasi Pancasila ini yaitu menerapkan sebuah nilai-nilai yang ada di sebuah negara dan pemerintahan. Dalam ulangan ini, kita akan menguji pemahaman kita tentang implementasi Pancasila, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Implementasi Pancasila tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada 4. Yang pertama, implementasi politik. Tercermin dalam sistem pemerintahan kita, misalnya prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, dan perwakilan. Tercermin dalam sistem demokrasi kita, pemerintahan yang memiliki rakyat dan dipilih oleh rakyat berfungsi untuk mewakili suara rakyat dan membantu membuat keputusan berdasarkan prinsip musyawaratan. Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan pembentukan kebijakan ekonomi. Misalnya, pemerintahan berupaya untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang adil untuk semua warga negara dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Sementara itu, dalam bidang sosial dan budaya, prinsip persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi panduan atau pedoman dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar warga negara. Misalnya, kita menghargai dan menghormati keberagaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat kita. Kita berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan 3 hal yang bersangkutan dengan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian implementasi Pancasila, yang kedua tentang nilai-nilai implementasi Pancasila, yang ketiga tentang bidang-bidang yang ada dalam implementasi Pancasila. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah film pendek, yaitu tentang nilai-nilai implementasi Pancasila atau penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat kita ya. Mungkin selamat menyaksikan bagi kalian-kalian. Dari video tersebut, Ibu mohon untuk kalian terapkan ke depannya. Ya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Dalam rangka memperingati Hari Pancasila, Sinema 21, BNPB, dan Kantor Staf Presiden menayangkan hasil karya pelajar SMA peserta lomba video pendek BNPB 2016. Film berjudul Kain, karya pelajar SMAN 11 Bandung. Dan bagaimana kisahnya? Kita simak bersama. Kita selalu berteriak tentang Pancasila, tapi kita tidak pernah benar-benar memahami dan hidup dalam Pancasila itu sendiri. Engkau bukan hanya sekedar merah dan putih, bukan pula tentang sehelai kain,
Engkau bagian dari harga diriku. Lalu seperti apa cerita di balik pembuatan video pendek Kain, pemenang lomba video pendek yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT? Koresponden CNN Indonesia Robi Sofwan Amin mempunyai liputannya untuk Anda. Film dengan judul Kain karya sutradara Egy Windira, siswi SMA Negeri 11 Kota Bandung ini mulai 1 Juni 2017 diputar serentak di lebih dari 800 bioskop jaringan Cinema 21 di Indonesia. Film ini bercerita tentang seorang anak ingin memiliki bendera merah putih, kemudian membuat bendera merah putih dari kain perca. BNPT dan staf kepresidenan memilih film ini untuk menumbuhkan nasionalisme bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Di sini kita mikir bendera yang kita hormatin selama ini kok kondisinya sekarang kayak gitu ya, prihatin banget sama bangsa. Jadi dalam kegiatan ini kita memanfaatin banget nih sekalian biar dalam film kita nyadarin orang-orang biar nih bendera jangan sampai kayak gini nih. Seorang anak aja dia sampai simpati banget tuh sama bendera walaupun dia harus berjuang cari kain perca buat benderanya. Apalagi orang-orang yang mampu masa sih ngeganti bendera aja dengan beli bendera gitu, nggak mampu. Untuk mewujudkan film ini, Egy memproduksi film Kain dengan perlengkapan dan kamera sederhana selama 1 bulan. Selama proses produksi, Egy berperan sebagai sutradara sekaligus pemain utama, dibantu teman sekolah di SMA 11 dan komunitas film Satu Lensa. Pada akhirnya banyak orang yang teriak-teriak gitu tentang Pancasila gitu, tapi mereka nggak pernah tahu, nggak paham gitu Pancasila itu apa. Nah, di naskah ini tuh ada itu gitu, akhirnya itu yang bikin menarik sih. Film dengan judul Kain dipilih dan lolos pada seleksi tingkat Jawa Barat karena dianggap memiliki pesan yang dapat menangkal bahaya radikalisme. Bagaimana di kalangan pemuda ini paham tentang bahaya terorisme, dan bagaimana di kalangan pemuda ini tumbuh untuk bisa berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan terorisme. Selain karena kegemaran Egy, ekstrakurikuler Jurassic yang ada di SMA Negeri 11 juga membantu Egy dalam memproduksi film Kain. Artinya bahwa capaian ini tidak hanya bermanfaat bagi diri prestasi dirinya, tapi juga ini membuat prestasi dan kebanggaan bagi sekolah. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 2017, film Kain diharapkan dapat menumbuhkan nasionalisme. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan 3 materi yang akan masuk ke dalam ulangan kita. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan kenapa sih Ibu menyuruh kalian menonton video tersebut. Yang pertama, mungkin kalian bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu sebagai tugas proyek sosial kalian pada akhir semester. Ibu akan mengarahkan kalian untuk membuat video seperti yang Ibu tonton dan kalian tonton yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk menghemat waktu, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam kuis nanti. Kalian langsung masuk ke website yang Ibu kirim, yaitu kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Kahoot atau sebuah website. Dia bisa berupa aplikasi, bisa berupa website, yang mana Ibu sudah membuatkan beberapa pertanyaan tersebut dan kalian jawablah dengan sejujur-jujurnya. Nanti nilai yang tertinggi akan Ibu kasih reward. Ingatlah bahwa ulangan ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membantu kita melihat sejauh mana sih pemahaman kita tentang implementasi Pancasila. Jangan khawatir jika ada pertanyaan yang sulit dijawab, yang belum sempurna. Yang terpenting adalah kita belajar dari setiap kesalahan dan terus meningkatkan pemahaman kita. Baiklah, mari kita mulai ulangan kita sekarang. Ayo kita tunjukkan bahwa baik
kita telah memahami tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Seberapa mungkin sih pemahaman kita, seberapa banyak sih pemahaman kita, akan kita lihat dari ulangan kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan ulangan semuanya. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam ulangan hari ini. Saya berharap kalian dapat menguasai materi yang telah kita pelajari dan menjawab dengan baik. Jangan khawatir jika ada jawaban yang kurang tepat. Yang penting adalah proses belajar, yang mana kemampuan untuk terus meningkatkan diri itu sangat penting untuk siswa dan saya. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut dan ada hal yang masih perlu kita bahas, jangan lupa untuk menghubungi saya. Teruslah belajar dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu berhati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.